Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Saiful Rahman. Saya dari SMP Negeri 1 Pangalengan. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah dari Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri Sodom, di mana negeri Sodom ini merupakan salah satu negeri yang kaumnya itu sangat-sangat durhaka sekali kepada Allah, di mana di kaum tersebut berhala dijadikan sebagai Tuhan mereka. Kemudian mereka pun banyak melakukan kemaksiatan seperti mencuri, merampas, merampok, atau bahkan mereka pun menganiaya orang lain. Selain itu, mereka pun sangat tidak menyukai pernikahan yang berlawanan jenis. Mereka lebih cenderung suka terhadap pernikahan sesama jenis, atau perempuan dengan perempuan, ataupun laki-laki dengan laki-laki. Kemudian Nabi Lut pun berseru, "Wahai saudaraku, sembahlah Allah, karena hanya Dialah Tuhan yang patut disembah. Dia dapat menolong kalian dari segala kesulitan jika kalian mau meminta," ucap Nabi Lut di tengah kaum Sodom yang sedang menyembah berhala. Mendengar perkataan dari Nabi Lut, kaum Sodom pun pergi begitu saja tanpa menjawab sepatah kata pun. Semakin hari semakin lama kaum Sodom pun semakin berani untuk melakukan perbuatan yang maksiat. Mereka juga tidak segan-segan untuk melukai para pengikut dari Nabi Lut. Nabi Lut dengan sabar tetap terus berdakwah kepada kaum Sodom. Ia selalu mengingatkan bahwa mereka harus meninggalkan apa yang sudah mereka lakukan. Kemaksiatan menyembah berhala itu harus mereka tinggalkan. Mereka harus kembali lagi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum Sodom tak pernah menerima akan nasihat seperti itu. Mereka malah berkata bahwa, "Hai Lut, kami sudah bosan mendengar semua ocehanmu. Kami sudah muak dengan ocehanmu. Hentikan dakwahmu itu, atau kami akan mengusir kamu bersama dengan para pengikutmu," ucap para kaum Sodom. Kemudian dengan tenang Nabi Lut hanya diam saja. Tidak ada rasa takut sama sekali, tidak ada gentar sedikit pun. Nabi Lut tetap akan berdakwah, Nabi Lut tetap menyerukan kebaikan, Nabi Lut tetap mengajak para kaum Sodom untuk beriman, untuk kembali lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ia diusir dari daerahnya, Nabi Lut tetap berdakwah dengan sungguh-sungguh, sehingga kaum Sodom pun semakin marah dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Lut. Mereka berusaha untuk melenyapkan Nabi Lut beserta dengan para pengikutnya dengan berbagai cara. Namun hal tersebut tidak pernah bisa membuat Nabi Lut celaka atau membuat Nabi Lut menjadi takut untuk berdakwah. Setiap pulang ke rumahnya, Nabi Lut pun selalu dimarahi oleh istrinya, karena ternyata istrinya pun merupakan pengikut dari kaum Sodom, di mana istrinya pun mencintai wanita yang sesama jenis. Suatu malam, Nabi Lut pun kedatangan 2 orang tamu yang sangat tampan. Namun Nabi Lut merasa risau dengan kedatangan tamu-tamu tersebut, karena Nabi Lut berkata, "Saudara-saudara, sebenarnya saya merasa senang bisa menerima kalian sebagai tamu. Namun
kondisi keadaan di tempat ini sedang tidak baik-baik saja. Lebih baik kalian pergi untuk meninggalkan kota ini. Istri Nabi Lut yang melihat kedatangan tamu tersebut segera lekas untuk melaporkan hal tersebut kepada kaum Sodom. Tak lama kemudian kaum Sodom pun pergi atau datang ke rumah Nabi Lut. Rumah Nabi Lut pun dikepung oleh banyaknya kaum Sodom. Namun dua laki-laki tersebut berkata bahwa, "Hei Nabi Lut, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Saya adalah malaikat yang diutus Tuhan, yang diutus Allah untuk memberikan peringatan kepada kamu dan juga kaummu. Yang dimana sebentar lagi kota ini akan dihancurkan. Maka segeralah pergi secepat mungkin, karena ajab itu akan datang sebelum waktu subuh tiba." Mendengar perkataan tersebut, Nabi Lut beserta dengan para pengikutnya pergi meninggalkan negeri Sodom. Dengan kehendak Allah, terjadilah suatu peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang sangat dahsyat. Kota itu dihancur leburkan dengan adanya hujan batu disertai dengan api dan juga angin kencang. Sungguh hebat ajab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sekejap tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di negeri Sodom. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.